Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita dihimpun di dalam majelis ilmu di bulan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan meskipun hanya secara daring, secara online, tidak mengurangi semua keutamaan majelis ilmu yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Mudah-mudahan duduk kita seperti digambarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang yang membaca ayat Al-Quranul Karim dan mengkaji isinya di antara mereka, sehingga ghasyiyatuhumur rahmah, mereka dicurah-curahi rahmat Allah, wa haffatsumul malaikah, dan mereka dinaungi sayap-sayap malaikat Allah, wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun ketentraman ke dalam hati mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama mereka semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya sangat tepat apa yang disampaikan oleh para founding fathers negeri ini di dalam preambul atau muqaddimah dari konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, ketika mereka menyampaikan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Sebuah pengakuan akan anugerah Allah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Karena memang betul-betul atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa itu, penjajah di negeri kita ini di dalam memberikan kerusakan kepada bangsa Indonesia tidak seperti yang terjadi di benua Amerika, tidak seperti yang terjadi di benua Australia misalnya. Sebelum kedatangan Francisco Pizarro, Hernando Cortés, Christopher Columbus, ataupun Amerigo Vespucci, kita tahu benua Amerika dihuni menurut estimasi para sejarawan antara 50 sampai 110 juta natif Amerikan atau yang salah kaprah disebut sebagai orang Indian. Sekarang mereka semua nyaris lenyap, bukan cuma fisiknya yang lenyap, tetapi bahkan kebudayaannya juga lenyap, bahasanya juga lenyap. Seluruh benua Amerika dari ujung utara sampai ujung selatan hari ini berbicara dengan bahasa yang dipakai oleh para penjajahnya. Kemudian juga di benua Australia, kita tahu sebelum kedatangan Captain James Cook atau Admiral Flinders gitu ya, maka di benua baru itu kira-kira ada 8 sampai 20 juta, estimasinya 8 sampai 20 juta orang aborigin native Australian. Nah, sekarang pun mereka hanya tersisa sangat sedikit, hanya puluhan ribu, itu pun berada dalam konservasi yang sangat ketat. Jadi, apa yang kemudian dialami oleh bangsa Amerika asli, bangsa Australia asli, ini adalah sebuah penjajahan yang betul-betul membinasakan. Tetapi atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, Nusantara ini dijajah 350 tahun, ternyata kita alhamdulillahirabbil alamin hari ini masih tersisa 260 juta orang dan mayoritasnya adalah kaum muslimin. Kenapa begitu? Karena atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, tepat 1 abad sebelum para penjajah barat, imperialis dan kolonialis yang sangat rakus ini datang ke Nusantara, maka alhamdulillah syiar dakwah Islam mengalami masifikasi yang sangat dahsyat, terutama dari pulau yang paling padat penduduknya yaitu Pulau Jawa, dan nanti menyebar ke pulau-pulau yang lain dengan diutusnya para dai dan para murid dari para wali songo ini yang kemudian setelah belajar mereka kembali ke negerinya dan menebarkan agama Islam. Ini betul-betul atas berkat rahmat Allah, karena dengan adanya Islam di Nusantara, maka yang tumbuh adalah ruh perlawanan yang memiliki konsep untuk jihad fisabilillah, yang memiliki konsep untuk membela yang lemah di hadapan orang-orang yang zalim sebagai jihad yang paling agung. Inilah Islam.
Dan memang sejak awal kedatangan bangsa-bangsa penjajah barat, hanya penduduk Nusantara yang kemudian sudah menerima Islam, yang memiliki kesadaran yang sangat besar untuk menghadang para penjajah ini. Misalnya ketika tahun 1511 Portugis menaklukkan Malaka, maka hanya selisih 1 tahun, tahun 1512, Kesultanan Demak di pantai utara Jawa sudah menggalang satu aliansi besar bersama dengan Aceh, Palembang, Jambi, Banten, Cirebon. Untuk apa? Untuk membentuk satu armada gabungan untuk menghantam kedudukan Portugis di Malaka tersebut. Berkekuatan kira-kira 200 kapal, armada Demak dipimpin oleh putra mahkotanya, Pangeran Fathi Yunus, atau lebih dikenal di dalam Babad sebagai Pati Unus, alias Pangeran Sabrang Lor, kemudian menyerbu Malaka. Tetapi qadarullah wa masya'a fa'al, memang Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segalanya. Tepat pada saat mereka telah merangsek masuk ke kota Malaka, armada bantuan Portugis yang datang dari Goa di India tepat berada di belakang armada Demak dan gabungan ini, sehingga mereka justru menjadi sasaran serangan meriam-meriam dari kapal-kapal besar milik Portugis, sehingga banyak yang menjadi korban dan akhirnya pasukan terpaksa ditarik mundur. Tetapi kesadaran yang sama kemudian juga terjadi pada kira-kira 15 tahun kemudian, yakni ketika kerajaan Pajajaran yang diperintah oleh Maharaja Hindu masih kemudian mengirimkan utusan ke Malaka untuk mengajak Portugis bekerja sama dan membangun pangkalan di Pulau Jawa, tepatnya di sebuah pelabuhan yang bernama Sunda Kalapa. Maka yang memiliki kesadaran untuk mencegah pendirian pangkalan Portugis yang imperialis tersebut adalah seorang Muslim bernama Fadillah Khan atau Fatahillah atau Tubagus Pasai Fathullah, yang merupakan ulama dari Pasai dan menjadi menantu dari Raden Patah di Demak, sekaligus menantu Sunan Gunung Jati dari Cirebon, karena beliau menikahi 2 janda dari Pangeran Fathi Yunus. Kemudian dengan dipimpin oleh Fatahillah ini, armada gabungan dari Demak, Cirebon, dan Banten menghadang kekuatan armada Portugis yang hendak membangun pangkalan di Sunda Kalapa. Tanggal kemenangannya pada 22 Juni 1527 diperingati sebagai hari lahir Ibu Kota Republik Indonesia hari ini, Jakarta, sebab tahun itu diperingati dengan satu kata, Jayakarta, atau kemenangan yang gilang gemilang, dan ditandai dengan pembacaan surah Al-Fath yang dimulai dengan kalimat Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah membukakan untukmu sebuah pintu kemenangan yang gilang gemilang. Jadi kesadaran yang sangat kuat itu berasal dari Islam, sehingga saya ingin mengubah narasi yang selama ini kemudian banyak diyakini oleh sebagian kita menjadikan kita inferior. Kita adalah bangsa yang 350 tahun dijajah. Tidak, mari kita ubah hari ini menjadi kita adalah bangsa yang 350 tahun berjihad melawan penjajahan. Karena adanya jihad di Nusantara itulah, maka bumi Nusantara ini subur oleh darah para syuhada, subur oleh para pahlawan, sehingga ada satu lagi keajaiban yang terjadi di Nusantara. Rata-rata negeri yang kemudian dijajah, itu kalau penjajahnya pergi maka dia akan terpecah-pecah menjadi negeri-negeri yang kecil. Ini tidak dalam rangka merendahkan, tetapi coba bayangkan bahwa setelah Turki Utsmani kalah Perang Dunia Pertama, maka seluruh wilayahnya di Timur Tengah dan Afrika Utara itu dibagi-bagi oleh penjajah, dibagi-bagi oleh pemenang perang, yaitu Inggris, Prancis, dan kemudian menyusul Italia. Bagian barat gitu ya, Maroko, Aljazair, Tunisia diambil alih oleh Prancis. Kemudian Libya diambil alih oleh Italia. Kemudian Mesir semula oleh Prancis tapi lalu diambil alih oleh Inggris. Kemudian Lebanon dan Suriah diambil Prancis. Jordania, Palestina, Irak, dan Jazirah Arab kemudian diambil alih oleh Inggris. Ini menjadi wilayah-wilayah yang hari ini berdiri masing-masing sebagai negara yang kecil-kecil, yang banyak, yang satu sama lain terpisah oleh perbatasan, yang perbatasannya bentuknya garis-garis lurus gitu ya.
Coba kalau Anda perhatikan batas-batas negara di Afrika Utara dan Timur Tengah itu semuanya garis lurus. Karena memang yang membagi-bagi adalah para penjajahnya, dibagi-bagi di atas peta, di garis-garis di atas peta sekehendak mereka. Subhanallah, gitu ya. Kini mereka satu bangsa, satu agama, satu kebudayaan, satu bahasa. Tetapi ada puluhan negara yang terbentang di wilayah tersebut dan sangat sulit dipersatukan, bahkan untuk menolong salah satu saudaranya, yaitu bangsa Palestina yang masih terjajah secara penjajahan klasik atau penjajahan tradisional yang kita lihat dilakukan oleh Zionisme Israel. Jadi kita bisa bayangkan betapa berbedanya Indonesia dengan hal itu ketika penjajahnya pergi, 77 kesultanan, 300 bangsa, 1.200 rumpun bahasa, 17.000 pulau. Kemudian ternyata sepakat untuk menjadikan satu identitas baru, yaitu bangsa Indonesia, bahasa Indonesia, tanah air tumpah darah Indonesia. Ini satu keajaiban yang luar biasa. Pasti ini benar yang dikatakan para founding fathers, dia adalah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, yang dengan itu kita senantiasa 350 tahun berjihad melawan penjajahan, sehingga dengan jihad itu tanah Nusantara ini menjadi berkah, dan di antara keberkahannya adalah persatuan, ukhuwah, kekuatan kita bersama untuk bangkit menjadi bangsa yang jauh lebih besar daripada kerajaan-kerajaan kecil yang pernah berdiri di sana. Teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, maka kalau menyebut masifikasi dakwah tadi di Nusantara yang kemudian berjasa, yang kemudian bernilai strategis di dalam jihad fisabilillah mempertahankan Nusantara dari para penjajah, dan di dalam kemudian menjadikan bangsa Indonesia ini bangsa yang bukan 350 tahun dijajah tapi 350 tahun berjihad melawan penjajahan, maka mau tidak mau menyebut masifikasi dakwah harus menyebut peran para dai-nya. Mereka adalah orang-orang yang dikenal dengan sebutan yang cukup menyederhanakan saja, dikenal sebagai wali songo. Mereka berdakwah tepat kira-kira 1 abad sebelum merajalelanya para penjajah barat itu di bumi asal rempah-rempah ini. Jadi teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita bicara tentang wali songo, setidaknya ada 3 sumber primer dan beberapa sumber sekunder yang bisa kita bicarakan sebagai riwayat yang sahih, karena memang terlalu banyak kisah-kisah wali songo ini yang telah terbungkus oleh mitos dan berbagai tahayul yang beredar secara mulut ke telinga di tengah masyarakat tanpa bisa kita verifikasi. Tapi ada 3 sumber primer yang kita mau tidak mau akan merujuk ke sana. Yang pertama adalah sumber primer yang disebut sebagai keropak Jawa atau keropak Ferrara. Satu lembaran-lembaran rontal. Ron itu daun, tal itu pohon siwalan atau pohon kalau di beberapa daerah disebut pohon lontara. Mungkin mirip dengan pohon aren atau pohon palem gitu ya. Daunnya ini dipakai untuk menulis pada masa itu. Nah, keropak Jawa atau keropak Ferrara ini adalah tulisan yang berasal dari zaman itu, dan ternyata ketika diperiksa, ditemukan di Museum Ferrara di Italia, ketika diperiksa ternyata isinya adalah notulensi dari pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Maulana Malik Ibrahim di majelisnya di Gresik. Ini adalah salah satu dari 9 orang yang kemudian dinisbatkan sebagai wali songo, dan salah satu yang paling pelopor di antara para pendakwah di tanah Jawa. Maulana Malik Ibrahim dari Gresik ini meninggalkan satu catatan notulensi pengajian yang dilakukannya, barangkali dicatat oleh muridnya di atas sebuah lontara atau di atas sebuah keropak. Nah, lontara ini nulisnya teman-teman harus diperhatikan, dia terbuat dari daun yang halus dan agak tebal. Dia nulisnya bukan dengan pena tetapi dengan pisau yang kemudian dirautkan sedikit demi sedikit. Masya Allah, ini sebuah ketekunan yang luar biasa. Kemudian sumber kedua yang juga sumber primer yang bisa kita perhatikan adalah Handbook Van Bonang. Handbook Van Bonang ini ada 2 naskah yang ditemukan di Leiden, Belanda.
di mana Headbook Van Bonang yang diteliti oleh Sreke, seorang orientalis, naskah A ternyata berisi notulensi pengajaran-pengajaran Islam yang diduga dilakukan oleh Sunan Bonang di Tuban dan dicatat oleh salah seorang muridnya. Sebelum ke sana, saya perlu sampaikan kenapa Headbook Van Bonang bisa sampai ke Leiden, karena ketika Cornelis de Houtman itu mendarat di Tuban, maka dia menemukan kepustakaan itu di kediaman Bupati Tuban. Lalu dia pun merampas kedua naskah itu, naskah Headbook Van Bonang A dan Headbook Van Bonang B, untuk dibawa ke Belanda. Naskahnya alhamdulillah betul sampai ke Belanda, tetapi Cornelis de Houtman sendiri justru tewas di perjalanan pulang, yaitu di Aceh. Dia ditikam dengan rencong oleh seorang perempuan bernama Laksamana Kemalahayati dalam sebuah duel di atas kapal di Bandar Lamuri di Aceh. Ini yang kemudian terjadi pada Cornelis de Houtman pada tahun 1596. Di tahun 1598, buku beserta rempah-rempah yang diangkut oleh kapal-kapal Belanda itu tiba di negeri Belanda. Teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, Headbook Van Bonang A tadi sudah kita singgung, isinya adalah notulensi pengajarannya Sunan Bonang. Headbook Van Bonang B rupanya adalah berisi notulensi dari musyawarah para wali untuk membahas aliran-aliran menyimpang yang mulai timbul dan tumbuh di Jawa bersamaan dengan berkembang pesatnya dakwah pada zaman tersebut. Jadi di situ ternyata disebutkan bahwa yang juga ikut berkembang di Nusantara adalah diantaranya Syiah Rafidhah, dan kemudian diantaranya adalah juga filsafat Wahdatul Wujud yang kemudian cukup membahayakan pemahaman orang awam akan akidah dan syariat Islam, sehingga termasuk salah satu tokohnya nanti akan eksekusi oleh para wali, yaitu Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Bang, yang juga punya murid namanya Ki Kebu Kenongo, dan dua-duanya meninggal dieksekusi karena sudah masuk ke dalam pembahasan hukum bugot, hukum membuat rakyat memberontak kepada penguasa. Teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sumber primer kedua, Headbook Van Bonang A dan Headbook Van Bonang B. Kemudian yang ketiga sumber primernya adalah Serat Walisana. Serat Walisana adalah pusaka di Keraton Yogyakarta yang kini ada di Museum Sono Budoyo, yang Serat Walisana ini ditulis diperkirakan pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo di Mataram. Jadi serat ini wali sana. Jadi ternyata bukan wali songo tetapi wali sana atau wali sono. Wali itu bisa penguasa wilayah atau orang yang kemudian diberikan loyalitas kepadanya, wali. Itu sana itu atau sono bisa menjadi sasono, itu atau tempat penguasa wilayah tertentu. Tetapi tentu saja walius sana dan wali songo ini merujuk kepada kemuliaan para dai yang luar biasa dahsyat ini. Jadi memang kita kalau membaca sejarah dakwah Islam, kita bahkan mungkin belum akan ketemu satu prestasi seperti yang dicapai oleh Wali Songo. Dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun gitu ya, sebuah kerajaan Hindu-Buddha terbesar yang kemudian didirikan juga di atas filsafat Hindu-Buddha yang sangat kokoh gitu ya, convert hampir seluruh penduduknya kemudian berbondong-bondong masuk Islam, yang diperingati dengan lagu Ilir-ilir gitu ya, yang diciptakan oleh Kanjeng Sunan Giri, atau dalam riwayat disebut Kanjeng Sunan Kalijogo, bahwa inilah simbol telah meluasnya dakwah Islam. Ilir-ilir tandure wesu milir dan seterusnya itu. Jadi teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya sumber ini mengungkap kiprah para wali di dalam keseharian, kiprah mereka untuk kemudian melakukan berbagai aktivitas dakwah secara bil hikmah, dengan penuh kelembutan, kehalusan gitu ya. Makanya bil hikmah itu digambarkan dengan bulus, atau bulus itu kura-kura air gitu ya, kura-kura sungai. Kura-kura sungai atau bulus itu kalau di Jawa itu jalannya perlahan dan lembut gitu ya. Maka bulus di Jarwo dosoi sebagai mlebune kanthi alus.
masuknya dengan cara halus, dan itulah sifat dakwah yang dirasakan pada saat itu oleh para wali songo, gitu ya. Melepune kanthi halus, dan ukiran bulus ini dipasang di mihrab Masjid Demak, gitu ya, untuk menandai tahun 1401 Saka atau 1479 Masehi, tahun berdirinya Masjid Demak, sekaligus untuk memberikan satu wejangan pengingat bagi semua penguasa, gitu ya, untuk juga berdakwah dengan mengutamakan persatuan, sehingga dakwahnya bil hikmah, dakwahnya kemudian menyentuh hati, dan dakwahnya diterima oleh sebagian atau mayoritas penduduk Jawa pada zaman tersebut. Mereka berbondong-bondong masuk Islam. Nah, kita belum menemukan orang-orang yang punya kiprah seperti ini di zaman kita, atau bahkan di zaman lalu pun jarang kita menemukan. Diberi waktu kurang dari 50 tahun, tapi ternyata bisa mengkonvert hampir seluruh penduduknya untuk menjadi kaum muslimin. Ini adalah satu peristiwa yang sangat besar. Nah, rekan-rekan, insya Allah dari ketiga sumber itu nanti ditambah beberapa sumber tersier dan sekunder, seperti misalnya tulisannya Profesor Haji de Graaf tentang kerajaan-kerajaan Islam di Jawa pada abad ke-16, gitu ya. Kemudian juga bisa kita perkaya dengan babat tanah Jawi yang diteliti oleh Mensma misalnya, untuk membaca kejadian-kejadian di tahun-tahun tersebut. Ini tentang wali songo, teman-teman, yang insya Allah sumbernya ada tentang para wali songo ini. Jadi tidak dikatakan mereka ini sosok fiktif, tetapi betul-betul mereka sosok faktual, karena ada banyak cerita, ada banyak riwayat tentang beliau-beliau yang kemudian hadir dalam pembahasan kita kali ini terkait dengan dakwah bil hikmahnya para wali songo. Nah, teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa kiprah yang bisa kita catat dari wali songo dan bagaimana mereka melakukan pendekatan hikmah yang luar biasa di dalam ibadahnya dan sekaligus tugasnya tersebut. Yang pertama adalah tentang Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim ini menurut penelitian terbaru, beliau ulama yang berasal dari Azerbaijan. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah ke Azerbaijan. Kalau belum, ya kayak saya, gitu ya, itu cuma bisa membayangkan negeri ini begitu jauh. Kalau kita memperhatikan peta Turki, kemudian di belakangnya ada Laut Hitam, gitu ya. Kemudian di situ ada beberapa negara kecil berbatasan dengan Eropa, tetapi masih termasuk Asia Barat Laut. Nah, kita ketemu di situ Azerbaijan. Azerbaijan asal dari Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim ini kemudian pergi ke negeri Mesir untuk belajar, gitu ya, termasuk kemudian beliau menafkahi dirinya juga dengan melakukan berbagai aktivitas pertanian, termasuk beliau belajar kepada para petani Sungai Nil untuk mengelola air. Yang Sungai Nil itu kalau sedang meluap dia bisa banjir, kalau sedang kekeringan maka dia membuat ladang-ladang menjadi kering, gitu ya. Nah, dengan bekal ilmu itu, pada suatu hari dia membaca kitab Ar-Rihlah, gitu ya, karya Ibnu Batutah, seorang pengelana yang sangat masyhur. Dan di dalam kitab Ar-Rihlahnya Ibnu Batutah itulah dia menemukan di negeri timur ada negeri bernama Somotrah Pasai, itu Samudra Pasai. Kemudian di belakang Samudra Pasai, di jazirah-jazirah di belakang Samudra Pasai, masih terdapat banyak orang yang menyembah berhala. Masih terdapat banyak orang yang berada dalam kemusyrikan, sehingga kemudian berdakwah ke sana tentulah merupakan satu harapan besar dari para ulama. Maka dengan tekad baja yang luar biasa, Maulana Malik Ibrahim mengarungi lautan ke timur, sempat berpindah-pindah kapal sesuai dengan kapal itu hanya berhenti di mana, begitu sampai dia tiba di negeri asal rempah-rempah tersebut, gitu ya. Di negeri yang makmur, tetapi pada waktu Maulana Malik Ibrahim datang di sekitar tahun 1401, gitu ya, maka kerajaan Majapahit yang menaungi wilayah itu sedang dalam kondisi perang saudara yang sangat parah. Karena perang saudara yang sangat parah yang disebut perang Paragreg antara Wikramawardhana di Istana Barat, menantu
Raja Hayam Wuruk, sementara di timur ada Bre Wirabumi yang menjadi putra tiri dari Sultan Hamengkubuwana Asri, ada dari Bre Wirabumi ini merupakan putra tiri dari Raja Hayam Wuruk yang tadi kita sebut. Jadi perang saudara antara menantu dengan putra dari selir dari Raja Hayam Wuruk pada saat itu, dan perang ini sangat parah sampai-sampai membuat para penduduk rakyat itu ketakutan, lalu sebagian di antara mereka pergi lari ke gunung-gunung, mengakibatkan aktivitas ekonomi macet dan mengakibatkan lahan-lahan pertanian terbengkalai, lalu Majapahit dilanda krisis pangan yang sangat parah pada saat itu. Maka begitu datang Maulana Malik Ibrahim itu tidak langsung, ini ya bil hikmahnya luar biasa, tidak langsung mendirikan perguruan untuk mengajarkan Islam, tetapi yang beliau lakukan adalah mencetak sawah dan membangun bendungan dengan membendung muara Kali Bengawan untuk menjadi pengairan bagi sawah-sawah yang hendak dia cetak gitu ya. Dan ini beliau pelajari dari sistem irigasi yang ada di Sungai Nil di Mesir, itu diaplikasikan di sini menjadi sistem pertanian sawah yang pada waktu itu bisa panen 2 kali setahun. Sesuatu yang sangat luar biasa, yang kemudian hasil dari pertanian yang dibina oleh Maulana Malik Ibrahim dengan merekrut penduduk sekitar ini adalah kemudian hasilnya disumbangkan kepada kerajaan Majapahit yang tengah dilanda kelaparan, sehingga nanti Maharani Suhita atau Ratu Suhita dari Majapahit, putri dari Wikramawardhana yang memerintah, itu akan memberikan penghargaan kepada Maulana Malik Ibrahim sebagai Wong Agung, diberi gelar Wong Agung. Demikian pula Maulana Malik Ibrahim tidak hanya cerdas membidik solusi dari permasalahan Majapahit, itulah dakwah bil hikmahnya, tapi juga beliau cerdas membidik peluang untuk membesarkan dakwahnya, yaitu ketika terjadi muhibah atau kunjungan dari Laksamana dinasti Ming bernama Cheng Ho atau Muhammad Ho, yang kemudian dia seorang muslim beserta sekretarisnya yang bernama Ma Huan atau Muhammad Huan yang juga seorang muslim. Ya, Ma Huan ini yang kemudian dihubungi oleh Maulana Malik Ibrahim, dia minta bantuan agar sebagian prajurit Cheng Ho ini dikerahkan untuk membantu Maulana Malik Ibrahim mencetak sawah-sawah di pantai utara dari wilayah yang membentang antara Tuban, Lamongan dan Gresik sekarang, gitu ya, untuk kemudian menjadi solusi bagi krisis pangan Majapahit yang terus mengancam. Ini dikabulkan dan kemudian Maulana Malik Ibrahim berhasil membangun satu sistem persawahan luas yang menopang kebutuhan pangan kerajaan Majapahit. Itulah kenapa beliau digelari gelar Wong Agung, dianugerahi gelar Wong Agung oleh Maharani Suhita dari kerajaan Majapahit. Teman-teman yang disayang Allah, dari Maulana Malik Ibrahim kita belajar yang pertama adalah soal dakwah itu menjawab atau memberi solusi bagi persoalan bangsa. Itu yang kemudian dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim dengan mencetak sawah dan membangun bendungan. Yang kedua, dakwah itu harus cerdas, memanfaatkan peluang yang bisa diakses untuk kemudian membesarkan dampak dari dakwah tersebut, seperti yang dilakukan Maulana Malik Ibrahim dengan bekerja sama dengan Laksamana Cheng Ho dan sekretarisnya Ma Huan untuk mengerahkan pasukan mereka mencetak sawah-sawah. Ini yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim di Gresik, gitu ya. Jadi inilah rintisan dakwah yang luar biasa, dan perlahan-lahan orang mulai melihat pribadi Maulana Malik Ibrahim sebagai pribadi yang mulia dan pribadi yang dermawan, bahkan menjadi jawaban bagi krisis pangan Majapahit. Maka sedikit demi sedikit pula penduduk semakin akrab dengan beliau dan akhirnya mengenal Islam dan akhirnya memutuskan untuk masuk Islam di bawah bimbingan beliau Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Ada pula yang lain yang datang berasal dari Uzbekistan. Kalau tadi kita bicara tentang Azerbaijan, kemudian kita bicara tentang Uzbekistan. Ada sebuah kota di Uzbekistan namanya Samarkand. Di Samarkand ini ada seorang ulama namanya Maulana Ibrahim As-Samarkandi atau Maulana Ibrahim dari Samarkand.
Maulana Ibrahim punya putra, salah satunya namanya Maulana Ishaq bin Maulana Ibrahim As-Samarkandi. Maulana Ishaq ini seorang dokter, seorang yang sangat mumpuni dalam bidang kesehatan. Beliau datang ke Jawa dan langsung menuju ke ujung timur Pulau Jawa di sebuah kerajaan yang bernama Belambangan. Di Belambangan ini, di bawah kepemimpinan Prabu Menak Sembuyu dan putrinya Dewi Sekardadu gitu ya, itu ternyata mengalami wabah penyakit yang sangat dahsyat, pagebluk ya bahasa Jawanya, di dalam babat tanah Jawi disebut pagebluk. Pagebluk ini sore sakit, pagi mati, pagi sakit, sore mati. Keadaannya sangat parah yang dialami oleh penduduk Belambangan pada saat itu. Maka Maulana Ishaq mengerahkan segenap kemampuan medisnya untuk meramu berbagai macam obat-obatan untuk mencegah wabah ini semakin menyebar, dan kemudian beliau juga berhasil menyembuhkan putri dari Raja Menak Sembuyu, yaitu Dewi Sekardadu, sehingga akhirnya Maulana Ishaq ini dinikahkan dengan putri Dewi Sekardadu ini. Dari pernikahan mereka kemudian sang putri hamil, tetapi intrik-intrik terjadi di istana. Ada orang-orang yang tidak menyukai kehadiran Maulana Ishaq yang seorang muslim yang kemudian giat berdakwah di Belambangan, sehingga ada orang-orang yang merasa terancam kedudukannya, terancam pengaruhnya, lalu mereka semua melancarkan fitnah kepada Maulana Ishaq, sehingga Maulana Ishaq ini diusir pergi dari Belambangan oleh Prabu Menak Sembuyu. Tetapi Allah menghendaki bahwa dakwah akan subur dan kuat lagi nanti di masa berikutnya. Putri dari Dewi Sekardadu ini kemudian oleh kakeknya dilarung ke lautan, tetapi alhamdulillah ditemukan oleh seorang saudagar besar bernama Nyai Gede Pinatih, berasal dari Gresik. Kemudian dibawa ke Gresik, dididik dengan luar biasa. Setelah dewasa, akhirnya dia kemudian bisa mencari orang tuanya, yaitu menemui Maulana Ishaq yang ternyata bermukim di Pasai di Aceh. Kemudian setelah belajar ilmu agama cukup mumpuni dari ayahnya di Pasai dan dari ulama-ulama yang lain, kemudian Maulana Ishaq ini kembali, putra Maulana Ishaq ini yang bernama Maulana Ainul Yakin atau Raden Paku, kemudian pergi ke Gresik lagi untuk memulai dakwahnya. Dia membawa tanah yang dipesan ayahnya, carilah tanah yang mirip dengan ini untuk menjadi tempat berdakwah, dan akhirnya beliau melanjutkan dakwahnya Maulana Malik Ibrahim di Gresik dengan membangun sebuah asrama tempat belajar Islam yang sangat terkenal, disebut sebagai pesantren Giri Kedaton. Di Kedaton Giri yang ada di Giri, Gresik ini kemudian terkenal ke seluruh Nusantara menjadi tempat belajar Islam dari para ulama dan pangeran dan putra-putra bangsawan dari Aceh, dari Jambi, dari Palembang, dari Banjar, dari Luwu, dari Gorontalo, dari Ternate, dari Tidore. Para bangsawan mengirim putra-putra mereka untuk belajar Islam ke Kedaton Giri yang ada di Gresik. Kemudian ada seorang yang berasal dari Campa, atau menurut Babat dari Cempo, sehingga Cempo ini menjadi pertanyaan apakah dia Campa di Kamboja ataukah Cempo yang ada di Aceh. Tapi yang jelas orang ini namanya Maulana Ahmad Rahmatullah, kemudian datang ke Majapahit, dan ternyata dia memiliki bibi yang kemudian diperistri Raja Majapahit, yakni Dewi Amarawati. Kemudian dia diberi tempat perdikan atau daerah bebas pajak di Ampel Denta di Surabaya, dan disitulah kemudian dia sesuai amanah dari Raja Majapahit membuka sekolah, bukan sekolah Islam tapi sekolah tata negara. Karena banyaknya dang acarya dan guru-guru negara Majapahit yang gugur selama perang Paragreg, maka Maulana Ahmad Rahmatullah mendirikan sekolah tata negara di Majapahit supaya semua orang tetap bisa belajar tata negara. Maka ini adalah dakwah yang sangat strategis gitu. Bagaimana kemudian yang datang adalah kepada beliau ini para pangeran, para putra bangsawan, para putra patih dan tumenggung gitu yang datang untuk belajar Islam kepada belajar tata negara kepada Maulana Ahmad Rahmatullah alias Sunan Ampel, yang nantinya justru akan perlahan-lahan mereka menjadi pemeluk Islam yang taat dari kalangan para bangsawan karena didikan yang sangat lembut dan yang sangat sabar dari Maulana Ahmad Rahmatullah alias Sunan Ampel.
Teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, Maulana Ahmad rahmatullah kemudian kedatangan tamu seorang ulama berasal dari Palestina namanya Usman Haji, besarnya putranya namanya Said Ja'far Shadiq. Maulana Usman Haji ini kemudian oleh Maulana Ahmad rahmatullah diberi rekomendasi untuk menjadi military trainer, pengajar atau instruktur militer di kerajaan Majapahit, dan diterima dengan baik oleh sang raja Brawijaya V. Kemudian dia menjadi pengajar tentara Majapahit yang sangat handal. Keberadaan Maulana Usman Haji sebagai guru atau instruktur militer Majapahit ini bahkan bisa dilacak dengan cross check kepada sejarah dalam Watu Renggong, buku yang ditulis oleh dinasti Kresna Kepakisan di kerajaan Gelgel di Karangasem di Bali gitu ya, yang mencatat bahwa Raja Kresna Kepakisan pada satu masa berkunjung atau seba ke Majapahit, lalu ketika pulang hadiah oleh sang raja, hadiahnya berupa 60 prajurit terbaik Majapahit, yang ternyata 60 prajurit terbaik Majapahit ini semuanya disebutkan dalam naskah Bali tersebut sebagai Nyama Selam. Nyama itu artinya saudara, Selam itu artinya Islam gitu ya. Jadi inilah 60 muslim pertama di Bali yang kemudian datang sebagai para prajurit hasil didikan military trainer kerajaan yang bernama Maulana Usman Haji atau Sunan Ngudung. Putranya Maulana Ja'far Shadiq diperintahkan berdakwah ke pantai utara Jawa. Kemudian dia memilih sebuah wilayah yang sangat cocok untuk dakwahnya. Di tempat itu dia karena rindu kepada kampung halaman, dia membangun masjid seperti nama masjid di kampung halamannya, yaitu Masjid Al-Aqsa, dengan dihiasi menara yang sangat indah, yang ukir-ukiran dan gaya seninya menyerupai bahkan candi-candi Hindu, tetapi dia jauh lebih indah dan menarik. Kemudian di kota itu, karena kemudian ketika dia ditanya kota ini namanya apa, beliau menjawabnya sebagai kota Al-Quds. Tapi karena lidah Jawa kesulitan mengucapkan Al-Quds, maka kota tempat berdakwah Maulana Ja'far Shadiq di pantai utara ini kemudian juga diberi nama dengan Kudus. Al-Quds dibaca Jawa sebagai Kudus. Inilah monumen pertama dari hutang dakwah Indonesia dengan Palestina, di mana seorang ulama dari Palestina datang untuk mengajarkan Islam di pantai utara Jawa dengan pendekatan yang sangat simpatik seperti yang pernah kita baca. Sunan Kudus tahu orang di sekitar pantai utara Jawa itu penduduk beragama Hindu yang sangat memuliakan hewan sapi yang dianggap lembunan dini itu sebagai tunggangan Dewa Siwa. Maka kemudian pada suatu hari beliau membeli sapi dan mengikatnya di halaman rumah beliau, di dekat masjid beliau. Maka orang Kudus pun berduyun-duyun datang untuk menyaksikan ada apa yang akan dilakukan oleh Sunan Gunung Jati kepada sapi. Apakah beliau akan menyakiti hati rakyat dengan menyembelih sapi terang-terangan di depan rumah beliau. Begitu jamaah berkumpul, maka Sunan Kudus alias Maulana Ja'far Shadiq ini bicara kepada hadirin. Bapak Ibu sekalian, dari 114 surat di dalam kitab suci Al-Quran, ada satu surat yang paling panjang, yang paling banyak mengandung berbagai pelajaran dan sejarah orang-orang terdahulu. Surat itu bernama Al-Baqarah alias surat sapi. Nah, kemudian ini sangat simpatik gitu ya, seakan-akan menyampaikan di dalam Al-Quran, saking dihormatinya sapi, maka ada surah judulnya Al-Baqarah alias sapi betina. Kemudian beliau menceritakan berbagai hal yang ada dalam surah Al-Baqarah kepada penduduk, gitu ya. Dan di akhir ketika kemudian cerita sedang seru-serunya, beliau biasanya mengakhiri cerita untuk beliau katakan cerita akan dilanjutkan besok, gitu ya. Dan kemudian ini diulang-ulang demikian sampai penduduk merasa sangat nyaman berada dekat beliau. Sementara dakwah beliau berkembang dengan pesat di pantai utara, karena tadi melakukan pendekatan yang sangat simpatik terhadap kepercayaan penduduk setempat tentang sapi. Dan akhirnya kemudian beliau menjelaskan, ya, kalau sekarang di Kudus sebaiknya tidak perlu menyembelih sapi dan memakan sapi. Kalau dia dianggap sebagai hewan yang suci, kita bisa mengajak
kerbau atau binatang yang lain, kambing, sebagai bahan sembelihan untuk menjadi konsumsi daging gitu ya. Itu yang terjadi pada masa tersebut di Kudus dan sekitarnya. Kemudian ada ulama lain, Bapak Ibu rahmati Allah, namanya Maulana Abdurrahim Al-Maghribi, yang kemudian datang sebagai orang Berber dari Afrika Utara gitu ya, dari Sub-Sahara. Kata Al-Maghribi berarti beliau berasal dari negara Maroko sekarang gitu ya. Itu datang ke Nusantara untuk melakukan dakwah, dan keterampilan beliau yang paling diakui adalah keterampilan ilaj atau memberi terapi kepada orang-orang yang masih terlibat dengan perdukunan, dengan hal-hal yang gaib, mistik, dengan berbagai tukang sihir, tukang santet, dukun, yang pada waktu itu sangat marak di Jawa, apalagi setelah terjadinya perang Paragreg. Maka beliau mengalahkan semua tukang sihir, mengalahkan semua dewa-dewa yang disembah gitu ya, sehingga dakwah Islam juga kian menyebar luas. Teman-teman, insya Allah, maka datang pula generasi berikutnya dari para wali ini yang semakin hikmah, semakin bertindak dengan penuh kebijaksanaan di dalam berdakwah. Misalnya yang paling terkenal tentu juga adalah Maulana Said alias Raden Syahid atau Sunan Kalijogo gitu ya. Tadi kita juga belum menyebut Aliuddin dan Taqiyuddin, itu dua ulama kakak beradik seperti kembar yang kemudian sering berdakwah di pelabuhan-pelabuhan gitu ya. Mereka melihat pelabuhan ini kota-kota penting yang jatuh gitu ya. Jangan sampai merembet gitu ya. Seperti Malaka sudah jatuh pada saat itu ke tangan Portugis tahun 1511, maka Aliuddin dan Taqiyuddin ini melanjutkan dakwahnya ke berbagai pelabuhan. Mereka mengikuti kapal-kapal berlayar dan kemudian membuka majelis-majelis ilmu di tiap kota dan pelabuhan yang disinggahinya. Masya Allah. Kemudian ke Sunan Kalijaga tadi, ini salah satu yang paling berhikmah di dalam dakwahnya, termasuk pendekatan-pendekatan beliau selalu untuk memberi solusi kepada berbagai persoalan masyarakat yang dihadapi. Dalam serat Walisana disebutkan pada suatu hari beliau bertemu dengan seorang tokoh masyarakat bernama Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo adalah cucu dari Raden Bondan Kejawan yang merupakan putra Raja Brawijaya V juga. Gitu ya. Nah, Ki Ageng Selo itu sedang membalik tanah dengan linggis. Kita bisa membayangkan kalau kita punya lahan cukup luas, kita hanya bisa membalik untuk menggemburkan tanah dengan linggis, itu sangat berat, sangat memakan waktu, sangat menyusahkan. Maka beliau menginvensi satu alat yang kemudian disebut sebagai cangkul pada hari ini. Nah, cangkul ini kemudian dititipi makna filosofisnya seperti pegangannya disebut doran, bagian penyambungnya disebut bawa, sedangkan bagian yang tajamnya disebut sebagai pacul. Yang pacul itu ngipatake sa'liani Allah kang muncul, artinya dia menghilangkan hatinya, membersihkan hatinya dari segala sesuatu selain Allah. Bawa obaing awak, artinya dia terus harus beramal soleh dengan seluruh anggota badan. Dan doran artinya gedung marang pangeran, itu yang menjadi pegangan gitu ya. Ini makna filosofis tentang cangkul yang kemudian diberikan Allah sebagai senjata dan perlengkapan kerja pada masa itu melalui Sunan Kalijaga. Termasuk kemudian juga penciptaan luku atau bajak, itu ternyata juga dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Kalau pacul atau cangkul ada 3 bagian, maka kalau luku itu ada 7 bagian, dan 7 bagian itu juga diberi makna filosofis masing-masingnya supaya masyarakat mudah mengingatnya. Kemudian salah satu invention yang paling menarik juga dari Sunan Kalijaga adalah wayang kulit sebagai sebuah film animasi pertama di dunia ya, kalau saya bilang begitu. Jadi pada saat itu beliau memahami rakyat Jawa ini sangat gandrung dengan kisah-kisah dalam Mahabharata dan Ramayana. Beliau kemudian terpikir untuk memanfaatkan cerita tersebut sebagai dakwah. Hal ini sempat menimbulkan perdebatan karena misalnya Sunan Giri merasa keberatan. Itu cerita epos
wiracarita Mahabharata dan Ramayana itu adalah wiracarita Hindu dari India. Di dalamnya terdapat berbagai keyakinan dan pengajaran keagamaan Hindu. Kenapa kita pakai untuk menyebarkan dakwah Islam? Nah, Sunan Kalijaga kemudian mengajukan hujah, dalilnya adalah seperti cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu tidak pernah bermusyrik kepada Allah, menyekutukan Allah, tidak pernah. Dia sudah diberi oleh Allah hikmah kenabian sejak usia yang sangat muda. Maka kenapa Ibrahim dalam Al-Quran itu bicara tentang bintang, bulan, dan matahari itu masing-masing mengatakan hada Rabbi, inilah Tuhanku, inilah Tuhanku, inilah Tuhanku. Karena kata Sunan Kalijaga gitu ya, itu Nabi Ibrahim bukan mencari Tuhan, tetapi Ibrahim sedang berdakwah. Dia mendakwai kaum penyembah bintang dengan seakan-akan setuju pada penyembahan bintang, lalu membalik logika masyarakatnya untuk kemudian mencintai masyarakatnya ini, dibalik logikanya untuk memahami yang benar dari ketuhanan Allah yang telah menciptakan bintang, yang telah menciptakan bulan, yang telah menciptakan matahari. Sama kata Sunan Kalijaga, saya bisa menggunakan cerita wayang ini, cerita Mahabharata dan Ramayana untuk menyampaikan dasar-dasar keislaman. Maka akhirnya kemudian disetujui karena hujahnya Sunan Kalijaga sangat kuat, yaitu bahwa di dalam Al-Quran pun ada contoh bagaimana Nabi Ibrahim seakan-akan menyamai pemahaman kaumnya, menyamai tingkat intelektualitas kaumnya untuk menyembah bintang, bulan, dan matahari, tapi akhirnya kemudian berhasil menunjuki mereka kepada jalan yang lurus dengan hal tersebut. Sama dengan wayang, cerita Mahabharata dan Ramayana itu adalah cerita yang sangat akrab bagi masyarakat, maka tinggal memasukkan unsur-unsur dakwah di dalamnya. Kalau dulu wayang itu dipentaskan dalam bentuk beber atau digambar per adegan dengan gambar naturalis yang sangat persis sesuai aslinya, kemudian digeser-geser sambil diceritakan, lalu yang menonton itu maksimal hanya 12 orang. Tapi Sunan Kalijaga kemudian mengajukan satu usulan agar wayang itu tidak ditatah per adegan, tidak dilukis per adegan, tetapi ditatah, digambar per karakter, per orang. Maka Sunan Kalijaga menggambar karakter dari wayang-wayang tersebut, gitu ya teman-teman yang disayang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semuanya tidak ada yang melanggar hadis tentang menggambar. Kenapa? Karena betul-betul bentuknya jauh dari bentuk manusia. Tangannya yang sangat panjang dengan jari-jari yang sangat panjang, dengan lengan-lengan yang sangat kecil, perut yang sangat kecil gitu ya, kemudian dibentuk kain dengan bokongan yang besar dan lain sebagainya, dengan rambut yang digelung tetapi lurus gitu, bagus gitu ya. Ini adalah tidak ada di dunia manusia. Maka gambar ini betul-betul gambar simbol. Makanya kalau digambar wayang gitu yang disusun oleh Sunan Kalijaga, mata satria itu sipit karena dia ghadul basar. Sementara mata raksasa itu pasti jelalatan besar karena dia mata keranjang. Kalau dia bicara maka lisannya itu tipis kecil kalau untuk kesatria, karena dia bisa hifdzul lisan, menjaga lisan, bicara dari yang tidak perlu. Gitu ya. Kemudian baik. Saya lanjutkan sedikit, selesaikan. Baik. Baik, dan kemudian kalau kita lihat kemudian perutnya juga begitu, untuk kesatria dia kecil, untuk raksasa dia besar, untuk menunjukkan kerakusan dan sebagainya. Kemudian ini dipentaskan dengan cara mementaskan, siapa yang mau nonton pentasnya itu harus membayar, pembayarannya dengan ucapan berupa kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang nanti baru akan dijelaskan di dalam wayang makna kedua kalimat itu, kalimat syahadatain, sehingga kemudian masyarakat lalu ternyata sudah masuk Islam ketika menonton pentas Sunan Kalijaga sebagai dalang yang memperagakan kisah wiracarita Mahabharata dan Ramayana dengan cerita yang sangat berbeda dengan yang di India, di mana dewa-dewa kemudian diturunkan derajatnya menjadi punya hawa nafsu, dewa-dewanya menjadi bisa bikin kesalahan, tidak lagi maksum dan bahkan bisa dikalahkan oleh para kesatria. Dewa-dewa ini juga bisa dikalahkan oleh punakawan seperti Semar, Gareng, Petruk, Bagong, sosok-sosok yang sangat asli Nusantara. Terakhir teman-teman yang insya Allah, bila hikmahnya dakwahnya para wali ini juga terbukti dengan
tidak tergesa-gesanya mereka untuk mengobarkan perang dengan kekuatan Hindu, yaitu Majapahit, di mana berulang kali ketika didesak untuk mengibarkan panji perang melawan Majapahit, maka para wali mengatakan kepada Raja Demak, Sultan Patah, Raden Patah, bahwa tidak patut kalau seorang anak menyerang ayahnya sendiri, karena itu akan menimbulkan antipati. Karena rakyat Jawa itu adalah orang-orang yang sangat menghargai leluhur, yang sangat menghormati orang tua. Kalau sampai Raden Patah itu menyerang Majapahit yang notabene rajanya adalah Brawijaya V, ayahnya sendiri, maka Islam akan dianggap sebagai agamanya anak durhaka, dan kalau itu agama anak durhaka, maka penduduk Jawa tidak akan ada yang mau memeluk Islam. Maka kemudian Raden Patah diminta terus bersabar dan mengembangkan syiar, menggalang kekuatan di pesisir, tetapi tidak memberontak kepada Majapahit. Dan ternyata betul pada tahun 1478 terjadi pemberontakan kepada Majapahit dan kudeta. Kudeta ini ternyata dilakukan bukan oleh kaum muslimin, tetapi oleh orang-orang sesama Hindu, yaitu dengan dipimpin oleh Girindrawardhana Dyah Ranawijaya dari Keling atau Kediri, yang kemudian berhasil merebut tahta Majapahit dari Raja Brawijaya V. Dia duduk di tahta sebagai Brawijaya VI, selama memerintah dia mencoba akomodatif terhadap Islam, tapi akhirnya dia dikudeta oleh seorang wakilnya, yaitu Patih Udara, dan pada tahun 1501 Patih Udara pun memerintah dengan gelar Brawijaya VII. Nah, Brawijaya VII ini sangat agresif terhadap Islam, dia sangat ofensif menyerang Islam. Kemudian terjadilah peristiwa yang disebut sebagai penyerbuan Giri Kedaton di tahun 1503. Penyerbuan ke Giri Kedaton yang dilakukan oleh Majapahit yang dipimpin Prabu Udara atau Patih Udara ini, yang kemudian menyebabkan Demak memproklamasikan perang kepada Majapahit. Jadi yang akan diperangi Demak bukanlah ayahnya Raden Patah, bukanlah moyang, bukanlah leluhur, tapi justru perebut tahta, tapi justru adalah tukang kudeta. Sehingga kemudian pada saat itu rakyat berduyun-duyun mendukung Demak. Meskipun mereka belum masuk Islam, tapi akhirnya mereka mengikuti agama Raden Patah yang dianggap sebagai pewaris sah Majapahit, karena dia seorang pangeran dari Majapahit. Dan kini karena dia beragama Islam, maka rakyat pun juga berduyun-duyun masuk kepada agama Islam, mengikuti Raden Patah dengan syiar kesabaran yang luar biasa, penuh hikmah, tidak langsung menyerang, tetapi menunggu kesempatan yang tepat untuk mempermaklumkan perang kepada orang-orang yang telah mendolimi dakwah, yakni dengan menyerbu Giri Kedaton pada tahun 1503. Terima kasih, demikian yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.